Konsili Nikea di sebagian kecil penganut ajaran Paulus Kristiani dianggap tak pernah terjadi, dan bagi pengikut yang mafhum dan suka menelusuri jejak sejarah kekristenan mengakui, bahwa Konsili Nikea pernah ada dan pernah dilaksanakan. Peristiwa apa sebenarnya yang terjadi pada Konsili Nikea itu? Dan kenapa selalu saja mendapat sorotan? Sejarah Konsili Nikea, yaitu pada tahun 325 Masehi, informasi pernah diadakan event Konsili Nikea mudah ditelusuri di berbagai literatur ilmiah bernapaskan pada teologi umat Kristen. Yaitu tepatnya pada tanggal 20 Mei hingga 19 Juni, tahun 325 Masehi. Konsili Nikea ini diadakan sang penguasa agung Romawi, yaitu Raja Konstantinus. Menurut literatur sejarah kekristenan, peserta Konsili Nikea berjumlah 318 uskup, dari berbagai penjuru di dunia ini. Perlu diketahui, bahwa kala itu sudah ada 5 pusat ajaran kekristenan, yakni Antioquia, Yerusalem, Alexandria, Roma, serta Konstantinopel. Nah, masing-masing pusat ajaran Kristen ini mengajarkan ajaran rasuli, dan Antioquia memakai ajaran Petrus, Yerusalem memakai ajaran Yakobus, Alexandria meneruskan ajaran dari Markus, Roma dengan ajaran peterusnya, yang terakhir Konstantinopel, yaitu memakai ajaran Andreas. Jadi, waktu bertatap muka saat event Konsili Nikea dibuat, semuanya masih menganut ajaran kekristenan yang diajarkan Rasul Paulus, yang sebelumnya yakni Yesus punya gelar sebagai Tuhan. Kenapa Konsili Nikea harus diadakan? Begini ceritanya. Sejatinya, zaman itu ada berkembang ajaran dari Arius untuk tidak mengakui ajaran Paulus, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Jadi, ringkasnya ada 2 kubu silang sengketa begitu tajam di jemaat Alexandria pada saat itu. Kubu pertama berpendapat, Sang Putra diperanakan oleh Sang Bapa di surga, dan kubu kedua dipimpin oleh Arius, yang punya pendapat bertentangan menyebut Sang Putra cuma diciptakan Sang Bapa saja. Inilah hal ihwal sehingga timbul gagasan dari Raja Konstantinus untuk membuat event Konsili Nikea, guna mempersatukan perselisihan yang tajam di antara 2 kubu yang berseteru itu. Dikhawatirkan oleh Raja Konstantin, perselisihan jika dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu ketertiban pada wilayah kerajaannya. Atas dasar itulah diambillah inisiatif untuk mengumpulkan para uskup dalam satu forum yang bertajuk Konsili Nikea, guna membahas pokok silang pendapat di jemaat Alexandria. Singkat ceritanya, Raja Konstantin ini lebih cenderung mendukung pendapat para uskup, yaitu Sang Putra diperanakan oleh Sang Bapa di surga. Kubu Arius yang punya pendapat berseberangan, akhirnya dapat ganjaran dari raja dengan dihukum, dan diasingkan berserta kroni-kroninya. Di akhir dari pelaksanaan Konsili Nikea, maka semua peserta yang hadir wajib menandatangani sebuah kredo, yang berisi pernyataan iman yang mendukung pendapat Sang Putra diperanakan oleh Bapak di surga, dan keilahiannya setara dengan Bapak yang ada di surga juga. Kalau direnungkan, rentang waktu pelaksanaan Konsili Nikea ini dengan Yesus wafat di kayu salib cukup jauh, yaitu sekitar 300 tahun lebih. Diperkirakan Yesus wafat di tahun 30 Masehi, atau abad pertama Masehi, sedangkan pelaksanaan Konsili Nikea yaitu pada abad ketiga Masehi. Jadi pokok perdebatan dari tokoh-tokoh gereja sebenarnya bersifat dugaan semata, karena 2 kubu berseteru, karena tidak hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Mereka menerima ajaran kekristenan cuma lewat sekolah yang dibentuk oleh Paulus, dan kemudian sibuk mengajukan pendapat sendiri tentang keberadaan Yesus. Sosok Paulus sendiri bukan murid langsung dari Yesus Kristus. Terus dari mana ia mendapat pengajaran kekristenan, dan kemudian menyebarluaskannya? Padahal di sisi lain, niat Paulus berupaya untuk membunuh Yesus Kristus. Hal ini tertulis jelas niat Paulus dalam Bible. Dalam Timotius pasal 1 ayat 13, serta Galatia pasal 1 ayat 13, bahwa Paulus mengakui menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus.
Senada dengan pemikiran saya ini, kemudian dikemukakanlah ahli perjanjian baru oleh Robert Price, yang menuliskan bahwa teori mitos Yesus, bahwa surat-surat tulisan Paulus sebagai isi perjanjian baru, tidak menjadi bukti cukup kuat mengenai keberadaan Yesus. Kisah Yesus sendiri berhubungan kuat dengan kepercayaan agama-agama Timur Tengah mengenai dewa yang wafat dan bangkit. Dilansir dari Wikipedia, seorang teolog asal negara Jerman bernama David Strauss, yang hidup pada tahun 1808 sampai 1874, menulis sebuah artikel yang berjudul, Das Leben Jesu. Ia berkeyakinan beberapa kisah soal Yesus hanya mitos, dan tidak benar-benar terjadi, namun tulisannya dari hasil imajinasi sang penulis Bible. Codex Sinaiticus adalah sumber ajaran Bible mula-mula. Menelusuri jejak sejarah ajaran kekristenan, harus berkiblat pada dokumen Codex Sinaiticus. Pakar Bible menganggap dokumen Sinaiticus sebagai dokumen perjanjian baru yang paling tua, serta paling lengkap berasal abad ke-4 Masehi. Mirisnya sebagian besar isi perjanjian lama dalam dokumen Codex Sinaiticus sudah hilang. Kendati juga diyakini para ahli versi aslinya berisi 2 perjanjian saja. Dokumen Codex Sinaiticus ditemukan pertama kali oleh sarjana Alkitab asal negara Jerman, yaitu Lobegot Friedrich Konstantin von Tischendorf, dalam perjalanannya ke biara Santa Katarina, di Gunung Sinai negara Mesir, tahun 1859. Sekarang dokumen tersebut disimpan di British Library Inggris. Setelah menelisik dokumen kekristenan dari Codex Sinaiticus, Friedrich membeberkan temuannya berbagai perbedaan antara Bible versi sekarang dengan dokumen Codex Sinaiticus. Misal, soal Injil Markus dalam dokumen Codex Sinaiticus hanya stop pada pasal 16 ayat 8 saja. Namun, dalam Bible versi modern justru berhenti pada pasal 16 ayat 20. Artinya, ada tambahan 12 ayat dari penulis nakal di suatu waktu. Setelah diperiksa lebih teliti lagi, ternyata tambahan 12 ayat yang berisi informasi soal wafat dan kebangkitan Yesus, yang mana kita tahu bersama, sebagai pondasi iman Kristen. Kemudian soal ayat-ayat Injil Yohanes, mulai pasal 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat 11, tidak ada sama sekali dalam Codex Sinaiticus. Lalu soal isi Injil Lukas pasal 9 ayat 55 sampai 56, kemudian Injil Matius pasal 24 ayat 36, juga berbeda jauh kata-katanya dalam Bible versi King James dan Codex Sinaiticus. Ada juga Markus pasal 15 ayat 28, yang semula tidak ada isinya dalam Codex Sinaiticus, namun dalam Bible masa sekarang sudah ada kata-katanya. Lalu siapa penulis usil yang menambah kalimat ini? Nah, masih layakkah Bible disebut firman dari Tuhan? Bagi orang dengan akal sehat, tentu jujur akan bilang serta mengakui Bible bukan semuanya berisi firman Tuhan. Sehingga klaim Yesus sebagai Tuhan adalah sangat keliru besar, dan bohong belaka. Kemudian kebohongan Paulus soal ajaran Yesus. Sudah mafhum diketahui, sejarah Paulus telah berusaha keras untuk membunuh Yesus Kristus, namun belakangan berubah arah haluan berpikirnya, dan balik mengumumkan menjadi pengikut dari Yesus Kristus yang sejati. Konon katanya, ia bertemu Yesus dari Nazaret dalam perjalanan ke negeri Damsyik, dan disitulah ia bertobat. Selanjutnya, beliau mulai sibuk ke sana kemari di berbagai kota, dan mengajarkan ajaran Yesus, bahwa dia itu Tuhan. Inilah akal bulus sang Paulus untuk membunuh Yesus dengan meminjam tangan Raja Pilatus. Paulus tahu persis, aliran kepercayaan Pilatus masih suka menyembah dewa-dewa, sehingga apa yang disebarluaskannya tentunya bukan kepercayaan sang Raja Romawi. Akibatnya, Paulus dan Yesus diburu prajurit dari Roma, dan alhasil tertangkap, kemudian selanjutnya dieksekusi mati. Walaupun Paulus sudah wafat, namun ajarannya sudah terlanjur menyebar luas kemana-mana, malah kian hari mendapat simpatisan, termasuk Raja Pilatus sendiri, dan akhirnya menjadi pengikut ajaran Paulus.
Ajaran Paulus inilah di belakang hari kemudian menuai pertikaian perbedaan pendapat, dan kemudian dibawa ke forum konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Jadi semasa misi penginjilan, Paulus sering mengembar-gemborkan isu Yesus sebagai Tuhan, dan Sang Juru Selamat, guna menebus dosa manusia di atas tiang salib. Namun ajaran Paulus justru tidak sama dengan yang Yesus ajarkan, seperti diurai berikut. 1. Yesus memerintahkan untuk bersunat, namun Paulus dalam ajarannya sunat tidak penting. Coba cek Kejadian pasal 17 ayat 14, dan Galatia pasal 5 ayat 6. 2. Yesus mengajarkan babi itu haram dimakan. Imamat pasal 17 ayat 12. Paulus berkata sebaliknya, yaitu babi tidak haram. 3. Yesus mengajarkan memuliakan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 12. Dalam ajaran Paulus malah hari Minggu sebagai hari ibadah. 4. Yesus berkata hanya Allah yang patut disembah. Yohanes pasal 17 ayat 3, Markus pasal 12 ayat 29, Matius pasal 4 ayat 8-10, dan Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dan Paulus sendiri malah berkata, bahwa Yesus itu Tuhan, dan masih banyak lagi. Intinya di sini, bahwa Paulus sebenarnya masih punya niat membunuh Yesus, cuma tidak diketahui, dan bersembunyi di balik pengajaran dengan membawa nama Yesus Kristus. Terkadang bantahan memakai ayat sumber Perjanjian Lama, tidak diakui oleh umat Kristen sendiri, toh Perjanjian Lama itu sudah dibatalkan sejak Yesus disalibkan. Tapi kok isi Bible sekarang masih saja digunakan dan dipelajari, harusnya dikeluarkan hingga tertinggal Perjanjian Baru. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.